Kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Setiarani. Saudara, bantuan langsung tunai minyak goreng dari pemerintah yang diumumkan Presiden Joko Widodo diperuntukkan bagi 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai serta program Keluarga Harapan. Bantuan juga akan disalurkan untuk 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Ada cara untuk mengetahui apakah Anda penerima bantuan langsung tunai untuk minyak goreng dari pemerintah atau tidak. Warga bisa memeriksa di situs cekbansos.kemensos.go.id. Bantuan akan diberikan sebesar Rp100.000 per bulan. Pemerintah memberikan bantuan itu untuk 3 bulan sekaligus dan akan dibayarkan di muka pada bulan April, yakni sebesar Rp300.000. Pemerintah telah memutuskan memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada masyarakat. Apakah BLT ini efektif membantu warga terdampak? Bagaimana dengan data penerima yang selama ini selalu menjadi sorotan? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PD Perjuangan, Deddy Sitorus, dan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah. Selamat sore Pak Deddy, Pak Trubus. Selamat siang Mbak Cindy, Pak Trubus. Baik, Pak Trubus, menurut Anda BLT bantuan langsung tunai untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, apakah ini tepat dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya sih tidak tepat, Mbak. Karena apa persoalannya itu, bantuan selama 3 bulan itu tidak akan menolong kondisi yang ada di masyarakat. Karena dari satu sisi harga-harga sekarang kan naik semua. Jadi ya menurut saya ini kebijakan yang tidak solutif gitu loh, Mbak, dalam hal ini. Yang kedua bahwa kebijakan itu cenderung memberi peluang adanya potensi-potensi penyimpangan karena bagaimanapun juga data yang ada itu sampai hari ini sekitar 20 juta itu kan belum bisa diverifikasi secara final gitu. Artinya masih banyak keraguan-raguan lah tentang data ini karena persoalan data yang ada di DTKS maupun di Kemensos itu kan sampai sekarang menjadi persoalan yang belum final lah kira-kira gitu. Yang ketiga ya drama Korea mengenai minyak goreng ini masih panjang jadinya gitu karena tidak mungkin hanya 3 bulan, bisa lebih dari itu, Mbak. Jadi kalaupun diberikan bantuan juga ya istilahnya itu nggak ngefek apa-apa gitu ya. Jadi menurut saya ini malah kebijakan yang menimbulkan masalah baru lagi gitu. Oke, baik. Tidak solutif dan akan menimbulkan masalah baru karena potensi penyimpangan penyaluran BLT bisa terjadi, Pak Deddy. Iya, kecuali ada yang punya pikiran yang lebih cerdas untuk membantu rakyat di masa yang sulit ini, saya kira silakan disampaikan. Saya memandang bahwa dalam jangka pendek ini, terutama memasuki bulan Ramadan, itu tentu rakyat di paling bawah itu, yang 20 juta lebih itu, dan pengusaha PKL yang 2 juta lebih itu, saya kira sangat membutuhkan bantuan ini. Itu dalam jangka pendek dengan syarat pertama, memang sampai kepada yang berhak, memang digunakan untuk membeli minyak goreng, dan ketiga sampai pada waktunya. Untuk memastikan itu bagaimana Pak Deddy? Karena untuk penyaluran BLT atau bantuan pangan non-tunai juga kita masih menemukan beberapa masalah untuk penyalurannya. Iya, saya kira tidak akan pernah sempurna, Mbak, selama memang kita belum satu pintu big data dalam hal angka data orang miskin dan penerima bantuan dari negara. Ini yang saya kira terus-menerus harus diperbaiki, tapi bukan berarti kita lalu diam tidak melakukan apa-apa. Kalau concern saya adalah sebenarnya bagaimana ini benar-benar bisa terlaksana dalam jangka pendek, karena ini kita meskipun tidak sempurna, tadi Anda akui bahwa penyaluran diakui bahwa pemerintah selama ini belum sempurna untuk bisa menyalurkan BLT dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Di mana negara manapun saya kira tidak ada yang sempurna, Mbak. Tapi sistem yang dibuat oleh Kementerian Kemensos misalnya untuk memastikan orang yang merasa berhak menerima BLT itu bisa mengecek, itu sudah salah satu langkah. Sehingga ketika dia melihat tidak ada namanya, atau kepala desanya, lurahnya melihat warganya yang pantas menerima tidak ada di dalam daftar, tentu mereka bisa mengajukan itu kembali kepada dinas sosial di daerahnya masing-masing dan terus berjenjang ke pusat. Dan itu menurut saya ketidaksempurnaan ini ya jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa dalam situasi yang memang sekarang sangat dibutuhkan itu.
Pak Trubus, meskipun tidak sempurna dalam penyalurannya nanti, tapi daripada tidak ada kebijakan sama sekali untuk jangka pendek, bisa lah untuk BLT ini menurut Anda? Iya, itu satu argumentasi yang menurut saya juga menjadi pertimbangan. Tetapi dalam hal ini kan yang dibutuhkan sebenarnya kan perbaikan tata kelola kan persoalannya. Karena selama ini persoalan minyak goreng itu sejak awal berbulan-bulan itu kan janji pemerintah selalu pada tataran menemui jalan buntu gitu. Yang ujung-ujungnya adalah baik yang minyak curah maupun kemasan ujung-ujungnya adalah naik dan diserahkan kepada pasar untuk kemasan, untuk yang kemasan. Nah ini persoalannya kan menjadi menurut saya publik dalam posisi yang selalu dirugikan. Meskipun ya tentu kalau kita bicara bantuan, apapun namanya bantuan ya tetap saja hal yang baik lah yang namanya juga bantuan. Oke. Tetapi persoalannya kan inti persoalan atau akar persoalannya ini kan persoalan minyak goreng ini ada di tata kelola, Mbak. Dan semua kebijakannya tetap ada bagaimana kemudian sisi pengawasannya harus transparan, kemudian juga law enforcement karena sudah ada 8 perusahaan yang ditemukan oleh KPPU itu kan terindikasi kartel misalnya. Nah, itu kan harus ada ditindaklanjuti supaya tidak hanya sekedar berwacana ini adanya mafia minyak goreng. Nah, ini menurut saya kan hal-hal seperti ini menurut saya publik melihat bingung gitu loh Mbak. Sebenarnya pemerintah itu maunya bagaimana arahnya. Pak Trubus, apakah artinya Anda ingin mengatakan bahwa ini ada jalan pintas yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan BLT dibandingkan untuk memperbaiki tata kelola niaga minyak goreng? Iya, kalau itu bisa saja diartikan dimaknai seperti itu. Artinya kan ketika menghadapi satu komoditi, ini minyak goreng, nanti ada komoditi lain yang membuat gonjang-ganjing lagi, misalnya beras atau apalah. Kemudian pemerintah ngeluarin BLT lagi, seolah-olah semuanya jadi diselesaikan dengan cara-cara yang menurut saya itu jadi kurang mendidik dan kurang bersifat isinya komprehensif. Gitu. Pak Deddy, persoalannya kan. Pak Deddy hanya shortcut tidak mendidik nih, tidak menemukan solusi atau efektif. Saya kan tadi sudah katakan bahwa ini kebijakan jangka pendek karena memang kita kebetulan memasuki masa Ramadan dan secara global memang harganya lebih tinggi, ya sangat tinggi sehingga tentu harus ada upaya katakanlah terobosan untuk memecah persoalan tekanan yang dihadapi masyarakat. Soal tata niaga memang sejak awal kita sudah persoalkan itu dan minta itu diperbaiki. Itu kita tunggu nanti perbaikannya karena termasuk apa yang sekarang dilakukan oleh Kemenperin dengan subsidi melalui BPDPKS maupun yang dilakukan oleh pemerintah terkait subsidi langsung dalam bentuk BLT itu adalah bagian dari cara kita memitigasi sebelum kita melakukan langkah-langkah yang lebih sistematis dan strategis. Nah ini kan saya kira tidak hanya soal yang tadi disebutkan Pak Trubus sudah benar. Memang benar bahwa persoalan rantai pasok tata niaga itu menjadi satu problem. Tetapi juga tadi juga perlu kita penegakan hukum yang konsisten. Perlu semuanya bergerak, tidak hanya pemerintah pusat, gubernur, bupati, wali kota. Ya, Pak Deddy ini kan bergerak dong. BLT 3 bulan, artinya April, Mei, Juni. Apakah di bulan Juli tata kelola niaga minyak goreng ini sudah bisa diatasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang normal, jumlahnya pun mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, atau jangan-jangan masih ada problem lagi karena hanya 3 bulan yang disiapkan oleh pemerintah? Ya, saya tidak bisa menjamin bahwa itu bisa selesai atau apa. Tapi saya berharap bahwa dengan dalam waktu 3 bulan ini ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Persoalan yang paling mendasar itu sebenarnya saya ingin berharap sebenarnya pemerintah itu juga menguasai barangnya gitu loh Mbak. Sehingga kebijakan apapun tentu itu. Maksudnya menguasai barangnya Pak? Iya, maksudnya kita harus punya cadangan nasional terhadap komoditi penting seperti sekarang minyak goreng. Sekarang nggak ada menurut Anda, pantauan Anda? Tidak ada, tidak punya kita namanya cadangan barang itu kan ada di pabrik minyak goreng untuk produknya, ada di pabrik PKS, ya pabrik kelapa sawit untuk CPO-nya, dan di distributor, apakah itu D1, D2, D3 dan seterusnya untuk minyak gorengnya. Nah, kalau beras kan kita sudah punya gitu, sudah ada Bulog yang ini dan seterusnya. Tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah memang pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang harus berkorban
saat situasi seperti ini gitu loh. Berkorban seperti Sementara apa dari yang Anda sisi- harapkan Pak Deddy? Karena tadi kan BLT sudah menurut Anda itu ada jangka pendek, tapi berkorban seperti apa untuk jangka pandang supaya masyarakat bisa lebih paling tidak khawatir dengan kondisi minyak goreng ini? Ya itu tadi, pertama saya berharap sebenarnya ada kebijakan yang mengatur pemasok bahan baku minyak goreng dalam arti pemilik kebun sawit dan pabrik kelapa sawit, ya, yang memang memiliki kewajiban untuk menyediakan bahan baku itu di dalam negeri. Lalu yang kedua, tentu bagaimana supaya yang dijual di dalam negeri itu adalah dalam bentuk harga keekonomian. Ya. Harga keekonomian itu bukan harga pasar. Harga keekonomian itu adalah harga bahan baku, harga pokok produksi, harga distribusi, ya, dan seterusnya ditambah margin yang wajar. Nah, tetapi kalau pemerintah juga tidak memiliki cadangan yang cukup, tidak memiliki tangan yang kuat dalam menjaga rantai distribusi, tentu ini tidak mungkin juga tercapai gitu. Bisakah diselesaikan dalam waktu 3 bulan untuk bisa menguasai hulu produksi minyak goreng supaya stoknya aman, harganya juga aman, Pak Trubus, dalam waktu 3 bulan? Kalau melihat pengalaman sebelumnya sih nggak bisa, Mbak. Kelihatannya berat itu. Artinya bukannya kita pesimis, tetapi kita melihat bahwa bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini berujung kepada sebuah kebuntuan. Dan pada akhirnya kebijakan yang keluar justru malah merugikan masyarakat. Nah, dalam hal ini tentu kalau pandangan saya lebih menempatkan bagaimana pemerintah secara aktif ya dalam hal ini memberikan solusi tidak hanya sekedar bersifat jangka pendek yang BLT ini, tetapi adalah bagaimana menyeluruh tata kelola itu, karena sumber persoalannya ada di sana. Dan di satu sisi juga sektor-sektor lain yang kemudian naik itu juga menjadi beban masyarakat secara keseluruhan di tengah pandemi COVID juga belum selesai. Nah, karena itu menurut saya apapun adanya sehingga kebijakan ini harus betul-betul jangan sampai terjadi penyimpangan. Nah, law enforcement-nya itu bagaimana, dan jangan selalu pemerintah mempunyai argumentasi yang sekedar istilahnya itu beralibi gitu, menggembirakan masyarakat, tapi sesungguhnya tidak ada langkah-langkah yang konkret. Kalau Pak Trubus memprediksi ini kan 3 bulan ya BLT-nya, April, Mei, Juni. Juli selesaikkah permasalahan ini? Ya, menurut saya belum, Mbak, belum. Kalau lihat secara drama Koreanya belum, Mbak. Karena akan panjang ini persoalannya, dan pada akhirnya juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejak bulan Desember kalau nggak salah ya, atau Oktober tahun lalu itu sudah menunjukkan hasilnya yang istilahnya inkonsisten, dan pada akhirnya juga tidak ada kepastian hukumnya juga mengenai harga itu. Meskipun juga apa yang disampaikan Pak Deddy betul bahwa pemerintah harus menyiapkan dalam konteks yang keekonomian itu dalam arti ya harganya sekitar 16.000 sampai 20.000 itu untuk kemasan. Tetapi tetap aja negara harus hadir mengatur itu semua. Sebab kalau semuanya dalam asumsinya semuanya diserahkan pada pasar, nah ini semuanya persoalannya kemudian masyarakat yang harus menanggung derita yang berkepanjangan, Mbak. Oke, secara singkat pertanyaan yang sama untuk Pak Trubus dan juga Pak Deddy. Apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah kalau tadi dinyatakan Pak Trubus BLT ini tidak efektif? Selanjutnya untuk jangka panjang. Iya. Pak Deddy silakan. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Trubus kan hal yang sudah berulang-ulang kita sampaikan di DPR ya. Dan memang kan pemerintah baru mulai bergerak itu pada akhir Januari dengan kebijakan DMO dan DPO. Ya, bulan Maret berlaku ya DMO. Masalahnya kan konsistensi kebijakan ini yang kemudian tidak ada. Jadi selalu dari satu ekstrim ke ekstrim lain. Itu yang harusnya tidak terjadi. Nah, ke depannya tentu kita berharap pemerintah ya benar-benar melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 itu dan juga Undang-Undang 8 tentang pangan gitu loh. Nah, ini yang harus dilaksanakan secara konsekuen. Termasuk soal mafia pangan, Pak Deddy, yang kemarin sempat disebutkan oleh Mendak ya? Ya, mafia pangan itu kan satu istilah untuk menyatakan mereka-mereka yang tidak kooperatif ketika kebijakan DMO dilakukan, mereka menahan barangnya gitu ya. Lalu ketika harga eceran tertinggi ditetapkan, ada yang menumpuk dan kemudian menyelundup gitu loh. Nah, itu kan pelanggaran-pelanggaran hukum yang memang harus ditindak tegas gitu. Baik, tindak tegas dari hulu ke hilir. Terima kasih Pak Deddy, terima kasih juga Pak Trubus telah bergabung bersama kami di Kompas petang hari ini.